Jangan lupa subscribe dan like ya sahabat. Bab 5. Caca sedang asik duduk menghadap jendela. Dia sedang menggambar sambil sesekali memandang keluar dan tersenyum sendiri. Nah, bagus kan? Pujinya membentangkan gambar. Gambar itu adalah gambar dua anak kecil yang mengapit seorang ibu. Mereka saling berpegangan. Ini Caca, ini kamu, dan ini Mama. Caca tertawa sendiri. Dari balik pintu, Devi memperhatikan Caca dengan risau. Setelah kejadian kemarin, Devi semakin stres memikirkan bagaimana nasib Caca nanti. Caca bisa kapan saja kerasukan. Caca? Devi menyuruh masuk. Lagi ngapain? Devi ingin tahu apa yang digambar Caca. Namun bunyi bel rumah membuatnya kaget. Cat! Devi mengelus dada. Belakangan ini, dia menjadi cepat sekali kaget. Sebentar ya sayang. Devi beranjak ke pintu. Devi membuka pintu. Di depannya berdiri seorang perempuan tua dengan tas besar di tangannya. Wajah perempuan itu tampak tidak simpatik. Siapa ya? Tanya Devi dari balik pintu. Perempuan itu mengeluarkan sebuah kartu nama, lalu memberikannya kepada Devi. Selamat siang, saya Teni Sukardi, dari sekolah. Boleh saya masuk? Suaranya terdengar lebih ramah dari tampangnya. Iya, Devi kebingungan dan mempersilakan Teni masuk. Keduanya duduk di ruang tamu. Saya wali kelas Cantika Ananda. Saya kesini mau bertemu dengannya, katanya dengan nada yang tegas. Caca? Oh iya, boleh. Tapi untuk apa ya? Saya hanya ingin tahu keadaan dia untuk memastikan kalau dia baik-baik saja. Karena sudah beberapa hari ini dia tidak masuk sekolah. Silakan. Mari ikut saya. Devi mengajak Teni Sukardi ke kamar Caca. Sepanjang jalan, Teni memperhatikan kondisi rumah. Kaca-kaca dan figura retak. Di beberapa sudut rumah masih bertumpuk barang yang entah sampah atau bukan. Dia berdehem. Seolah tahu apa yang dipikirkan Teni, Devi menjelaskan. Kami baru pindah, jadi keadaan rumah memang belum rapi. Akhirnya mereka tiba di depan kamar Caca. Caca masih asik menggambar menghadap jendela. Kelihatannya Cantika baik-baik saja. Maksud ibu? Maaf, sebenarnya banyak sekali laporan yang masuk ke sekolah kami tentang kekerasan terhadap Cantika di rumah ini. Kekerasan terhadap Caca? Laporan dari mana? Devi heran campur tersinggung. Dari fax, telepon, dan SMS. Apa benar ada kekerasan di rumah ini? Lanjutnya. Gila, siapa yang berikan laporan seperti itu? Seru Devi kesal. Teni Sukardi tak bereaksi. Devi menahan diri. Ibu kan lihat sendiri. Caca baik-baik saja, sehat, dan tak terluka. Keduanya saling berpandangan. Ibu pikir saya gila? Devi semakin tersinggung. Maaf, boleh saya bicara dengan Caca? Silakan, Devi menantang. Tapi dia tidak memberi jalan. Teni Sukardi tersenyum. Jika memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ibu bisa membiarkan saya bicara sendiri dengan Cantika. Devi menggisar tubuh. Dia melihat Teni Sukardi mendekati Caca dan mengeluarkan tape recorder dari tasnya. Dia pasti gila, rengut Devi dalam hati. Waktu berlalu, setelah obrolan panjang, Teni Sukardi pamit pulang. Devi mengantarnya hingga ke depan pintu. Setelah keluar dari kamar Caca, Teni tampak bingung dan hasil wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, katanya dengan tersenyum ramah. Dia mengamati Devi. Sama-sama. Bu Devi, Teni tampak ragu. Kalau boleh saya tahu, Cantika itu anak keberapa? 1. Dan dia anak tunggal? Oh, anak tunggal. Kata-katanya terdengar menggantung. Kalau begitu, baiklah, terima kasih. Selamat siang. Devi menutup pintunya.
Kenapa ya dia nanya begitu? Mestinya kan dia tahu kalau Caca anak tunggal. Apa dia nggak baca laporan murid? Dewi terdiam. Dia menoleh ke lantai 2. Caca? Hening. Lalu suara tawa anak kecil kembali terdengar. Kali ini Devi yakin itu bukan suara Caca. Caca! Devi segera ke lantai 2 dan mencari arah suara yang didengarnya. Suara itu terdengar semakin jelas. Jantung Devi kembali berdegup kencang. Enggak, jangan lagi. Jangan. Caca! Devi menyusuri lorong kamar sambil terus memanggil nama Caca. Dia membuka pintu kamar, tetapi Caca tidak ada di sana. Caca! Kamu di mana? Caca! Suara tawa anak yang sedang bercanda terdengar jelas. Kali ini datangnya dari pintu kamar mandi. Caca! Kamu di dalam? Terdengar suara gaduh dari dalam kamar mandi. Dingin kembali menyergap. Suasana terasa mencekam. Suara tertawa anak kecil terdengar bergema di sekeliling kamar. Perlahan-lahan, Devi membuka pintu kamar mandi. Di dalamnya, tidak ada siapa-siapa, tetapi sebuah boneka kumuh tergeletak di depannya. Devi mengambil boneka itu. Caca? Caca? Devi masuk ke dalam menyibak tirai shower yang tertutup. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Padahal jelas-jelas tadi dia mendengar suara ribut dari dalam kamar mandi. Devi mengamati boneka kumuh tersebut. Perasaan, Caca nggak pernah punya boneka beginian. Devi berbalik. Betapa kagetnya dia melihat seorang gadis kecil yang menyeramkan berdiri di depan pintu kamar mandi. Ah, siapa kamu? Siapa? Devi berteriak histeris. Bersamaan dengan itu, pintu kamar mandi tertutup keras. Devi melompat dan berusaha menarik daun pintu. Tetapi entakan pintu terlalu keras dan jari Devi terjepit di pintu kamar mandi. Ah! Devi berteriak kesakitan. Histeris. Dia menggedor-gedor pintu kamar mandi sambil berusaha menarik jarinya yang terjepit pintu. Namun, pintu itu tertutup dengan kuat. Devi terus menggedor dan menarik-narik hingga dia merasa tulang jarinya terjepit dan patah. Ah! Ah! Devi menjerit melihat kuku jari tengahnya copot. Sekali lagi, dia menarik jarinya dan tiba-tiba pintu terbuka. Sehingga Devi terlontar ke belakang dan terjerembab masuk ke dalam bathtub. Aduh, aduh. Devi merasakan perih yang tak tertahankan. Kepalanya terasa begitu pusing karena terjedot di dinding bathtub. Mama, terdengar suara lembut memanggilnya. Devi melihat bayangan samar berdiri di depan kamar mandi. Devi mengerjapkan matanya. Kepalanya sangat sakit dan pusing. Ma, kali ini Devi mendengar suara yang tak asing baginya. Devi fokus. Dia melihat Caca berdiri di depan kamar mandi. Memandangnya heran. Caca, Devi hanya bisa menangis memandang Caca. Devi merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Tangan kanannya berbalut berban putih. Sesekali Devi meringis saat dia mengubah posisi. Devi melihat Caca berdiri di depan pintu. Caca, sini temanin mama tiduran. Caca menghampiri Devi. Ma, kata kakak, aku boleh main di luar sekarang. Caca, stop. Hentikan semua khayalan kamu. Gak ada kakak di sini. Seru Devi dengan agak frustasi. Setelah itu, dia sadar. Mungkin seruannya telah mengagetkan Caca. Namun gadis kecil itu tetap bersikeras dengan keinginannya. Tapi mah, kata kakak, ada sesuatu yang mau dia tunjukkan di luar. Sekarang. Di luar? Sekarang? Kali ini Devi beneran jengkel. Serta-merta dia bangun dari tempat tidur. Kemudian menyeret Caca keluar kamar. Tempat hujan turun dengan lebatnya. Mah! Mama! Caca meronta-ronta.
Mereka menuju serambi. Mah, jangan Mah, jangan. Devi terus menyeret Caca keluar ke tengah hujan yang lebat. Mana? Mana teman kamu? Nggak ada kan? Mana, Ca? Stop mimpi kamu. Stop semuanya, Caca. Nggak ada kakak. Nggak ada teman. Kamu cuma sendiri. Ma. Caca menangis memandangnya sedih. Devi yang kalut tak dapat menahan kegundahan hatinya. Setelah teror yang mengerikan, luka yang menyakitkan, dia hanya bisa terduduk di tengah halaman dan menangis. Hujan lebat langsung menelan keduanya hingga basah kuyup. Gak ada, Ca, gak ada teman. Kamu sendirian. Kamu jangan menghayal terus. Mama capek, Mama bosan. Caca duduk di dekat Devi. Tangannya beralih ke kantong baju, mengeluarkan sesuatu. Dia kasih ini untuk Mama. Caca menyerahkan sebuah mainan rumah salju kecil. Caca memandangnya sedih. Devi tak kuasa dan hanya bisa memandang rumah salju sambil bertanya-tanya, apa maksud dari semuanya ini? Bab 6. Hadi dan Devi sedang berdebat. Devi yang stres tampaknya tidak mampu lagi tinggal lama-lama. Aku gak sanggup kalau terus-terusan begini, Pak. Aku bisa gila. Aku bisa mati. Ma, sadar. Ma, nyebut. Nyebut. Hadi menggoncang-goncangkan tubuh Devi. Devi memandang pilu dan menangis dalam pelukan Hadi. Aku gak tahu lagi harus ngapain. Caca bisa jadi aneh kapan saja. Aku gak kuat, Pak. Gak kuat. Tangisnya putus asa. Ma, kalau dia bukan dari rumah ini, berarti dia datang dari luar. Dari luar? Devi memandang Hadi. Kalau itu memang kiriman orang yang sirik sama kita, atau apalah, kenapa mesti kirim ke Caca? Kenapa nggak ke aku atau Mama? Devi semakin stres. Sabar, Ma. Kita cari jalan keluarnya, pelan-pelan. Hadi mengajak Devi duduk. Dia menyeduh segelas teh manis dan memberikannya kepada Devi. Minum dulu biar lebih tenang. Devi menyeruput teh manis hangat. Setelah itu dia merasa lebih tenang sedikit. Sekarang, Hadi menyambung. Kenapa dia selalu datang pukul 5:30 malam? Tapi Pak, kenapa mesti Caca? Kasihan Caca. Dia masih kecil dan terus menderita kerasukan. Kalau memang dia datang mencari Caca, artinya kita harus menjauhi Caca dari dia. Sekarang pukul berapa? Devi beralih ke jam dinding. Pukul 5, katanya dengan lesu. Setengah jam lagi Caca akan kembali bertingkah aneh. Atau sesuatu akan kembali terjadi. Kalau begitu kita bawa Caca keluar kota, ke perbatasan. Saran Hadi. Aku gak ngerti, Pak. Aku gak bisa mikir. Begini, kita akan cari tahu apakah dia mencari Caca atau hanya ingin mengganggu rumah ini saja. Sekarang kita harus cepat. Papa akan bawa Caca pergi. Mama, kita harus tahu apakah dia memang menghendaki Caca atau menghendaki orang yang tinggal di dalam rumah ini. Devi menelan ludah. Dia tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tak punya pilihan lain. Tanpa disuruh, Devi langsung bangkit dari duduknya. Dia segera mengambil baju Caca seadanya dan memasukkannya ke dalam kantong. Caca, sini ikut Papa sayang. Hadi langsung menggendong Caca yang sedang asik bermain. Papa, entar dulu. Caca meronta. Kita harus pergi sekarang sayang, nanti Papa jelasin. Mendengar itu, Caca hanya bisa pasrah. Devi memandang kepergian Hadi dan Caca dengan penuh harap. Semoga Mas Hadi benar. Hadi memicu mobilnya bagai kesetanan. Dia berusaha membawa Caca keluar perbatasan kawasan ini. Pak, kenapa kita mesti ngebut? Pegangan aja, Ca. Seatbeltnya jangan dilepas. Caca takut, Pak. Kamu tidur aja, sayang. Di dalam rumah, suara detak jam dinding membuat hati Devi semakin tak tenang. Semoga mereka tidak apa-apa. Batin Devi berulang-ulang. Semoga mereka tidak apa-apa. Jam menunjukkan pukul 5:30 malam. Devi memandang tegang. Keheningan sangat terasa sehingga dia bisa mendengar desa nafasnya sendiri.
Semilir angin berhembus menerpa wajahnya Devi, mengelilinginya sesaat, lalu melesat ke arah kamar Caca. Devi merasakan udara dingin yang mendirikan bulu kuduk. Tetapi hanya saat. Devi tidak sadar kalau semilir angin bertiup ke lantai 2 hingga ke kamar Caca. Berputar-putar di dalam kamar dan seluruh ruangan, hingga akhirnya keluar melalui jendela seakan memburu sesuatu. Mobil Handi melesat menuruni jalanan yang menurun. Caca menggenggam sabuk erat-erat sambil memejamkan matanya. Handi terus berkonsentrasi karena jam mobil menunjukkan pukul 5:30 lewat 2. Tiba-tiba, sebuah tiang listrik tumbang menghalangi mobil Handi. Handi kaget, tetapi dia masih sempat menginjakkan rem. Bunyi berjencit menyayat telinga. Mobil meluncur hingga meninggalkan bekas seretan di jalan. Tiang listrik semakin dekat. Handi segera membanting setir dan mobil berbelok masuk ke perbatasan jalan berilalang, lalu menghantam sebuah pohon. Pruak! Kap mobil ringsek. Handi yang berada di belakang setir tak sempat menghindar. Kepalanya membentur setir mobil dan menekan klakson. Handi pingsan dengan luka di jidatnya. Caca memandangi Handi tanpa ekspresi. Sabuk pengaman yang dikenakannya terlepas sendiri. Hujan mengguyur darah itu. Caca memandang dengan hampa. Di dalam rumah, Devi bergerak mundur ketakutan. Matanya menyapu segala ruangan. Keringat dingin mengucur. Bulu kuduknya meremang. Stop! Devi berteriak putus asa. Entah untuk siapa. Apapun yang kamu mau, jangan ganggu kami. Hentikan semuanya. Hentikan! Devi mengambil sepotong kayu di belakang pintu dan memegangnya. Jangan ganggu kami. Pergi! Pergi! Devi terus berteriak seperti orang gila. Pintu mobil Caca terbuka lebar sehingga suara hujan terdengar begitu jelas. Jok mobil basah. Percikan hujan mengenai tubuh Handi yang tergeletak pingsan. Perlahan dia siuman. Suara yang pertama kali didengarnya adalah suara gemuruh guntur. Itulah yang mengembalikan kesadaran Handi. Handi seketika melotot. Caca! Namun Caca sudah tidak berada lagi di tempatnya. Handi keluar mobil dan segera basah kuyup karena guyuran hujan. Dia mencari-cari Caca. Tapi kabut besar menyelimuti daerah itu. Jarak pandang Handi hanya 4 meter ke depan. Handi putus asa. Caca! 2 jam kemudian di dalam rumah, pintu rumah terbuka keras. Handi masuk, basah kuyup dan kacau. Mama! Mama! Ruangan gelap gulita. Handi meraba-raba tembok mencari saklar lampu. Klik! Ruangan seketika terang benderang, membuatnya silau. Handi melihat Devi terduduk bengong di sudut ruangan. Pandangannya kosong menatap ke depan. Handi segera memburunya. Mama! Caca, Ma! Ma! Perlahan-lahan, kesadaran Devi pulih. Dia menoleh dan menemukan Handi yang memandangnya cemas. Pa? Devi menoleh ke sekeliling. Apa yang terjadi? Caca mana, Ma? Apa dia pulang ke sini? Caca? Tadi bukannya sama kamu? Panjang ceritanya, Ma. Jadi dia gak pulang? Ya Tuhan, apalagi ini? Devi meraung. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah. Caca. Devi menangis meraung-raung sambil berteriak-teriak memanggil Caca. Sesekali dia memukul-mukul lemah dada Handi. Dia sangat sedih, terpukul, marah tapi tak berdaya. Handi langsung memeluk Devi erat, mengelus-ngelus punggung dan menenangkannya. Sabar, Mah, nanti kita cari Caca. Mau cari di mana malam-malam begini? Bisa apa dia, Pak? Bisa apa? Wajah Handi terlihat marah. Dia bingung harus bagaimana. Caca! Caca! Cantika Ananda! Suara bersaut-sautan memanggil nama Caca. 20 orang dari pihak kepolisian menyebar menyusuri lokasi tempat Caca diduga hilang.
Mereka berbaur di antara hujan lebat dan petir yang menyambar-nyambar. Sorotan lampu senter tidak mampu menembus gumpalan kabut tebal. Caca! Setelah 2 jam menyusuri medan yang berat, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Handi dan Devi menerima keputusan itu dengan terpaksa. Mereka hanya bisa berdoa. Hai sahabat, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Makasih.